Petrus tidak mungkin menyampaikan dongeng, sebab dongeng tidak bersentuhan dengan kebutuhan manusia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Horas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Senang sekali saat ini kita dipertemukan kembali oleh firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Firman Tuhan yang mempertemukan kita dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21, yakni khotbah di tanggal 19 Februari 2023. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebenarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, perkataan yang bukan-bukan, atau perkataan yang tidak benar keberadaannya. Hampir sama dengan kabar angin, kabar yang tidak jelas pangkal dan ujungnya. Belum lagi istilah kekinian yang mengatakan hoax, berita bohong, palsu, semua tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Dalam nats firman Tuhan ini, Petrus tidak mungkin menyampaikan dongeng, sebab dongeng tidak bersentuhan dengan kebutuhan manusia. Kabar angin sudah pasti tidak relevan dengan keberadaan manusia. Sedangkan hoax sifatnya provokatif, seolah-olah, namun semuanya sama sekali tidak nyata. Penekanan Petrus jelas bahwa pengajaran mengenai kuasa dan kedatangan Yesus Kristus bukanlah dongeng, bukan kabar angin, apalagi hoax, melainkan rancangan penuh hikmat dan rancangan yang indah dari Allah yang kudus, sekaligus yang murah hati. Saudara yang terkasih, hal inilah yang ditekankan oleh Petrus karena melihat orang-orang yang telah ia layani. Mereka harus diingatkan, didorong, diberitahukan ulang mengenai iman, mengenai apa yang telah dia ajarkan pada mereka. Hal ini dirasa perlu karena mereka mulai meninggalkan kebenaran. Adanya guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, dan para pengejek mulai menarik mereka dari damai sejahtera dan penyerahan
diri pada Kristus. Saudara yang terkasih, Yesus adalah Tuhan, Raja, dan Petrus adalah saksi mengenai semua itu. Petrus juga meyakinkan bahwa seluruh kitab suci Perjanjian Lama telah menyampaikan itu. Artinya kesaksian Petrus telah terlebih dahulu dituangkan dan didukung oleh segenap firman yang telah disampaikan oleh para nabi, sebagaimana yang disebutkan di ayat 19 dan ayat yang ke-20. Apa yang disampaikan pada ayat 20, ayat 19, lebih tepatnya juga diterjemahkan dengan kata nubuatan atau nubuat-nubuat. Nubuat firman Allah itu adalah pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Tempat yang gelap, gelap sama sekali, suram, kotor, tertutup kabut kotor. Ia adalah dunia di mana Petrus dan para pembacanya hidup. Itulah dunia orang-orang percaya. Bahkan dunia pada saat ini di mana orang percaya melanjutkan hidup. Dunia yang kelam itu adalah tempat di mana firman Allah hadir seperti pelita yang bercahaya, lampu yang menerangi jalan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, sebagaimana yang disebutkan Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Saudara yang terkasih, kita harus berani mengatakan apa yang telah kita saksikan. Setiap orang yang berjalan bersama Kristus dan mempercayakan seluruh hidupnya pada pemeliharaannya, niscaya akan menyaksikan dan mengalami hidup dengan Tuhan secara nyata. Sehingga dengan mempercayakan diri seutuhnya kepada kesaksian Alkitab, kesaksian akan Kristus, hidup kita akan mengarah pada kekokohan dan keteguhan. Ada sebuah cerita tentang seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Huxley. Ia sangat giat mendukung teori evolusi, sehingga ia mendapat sebutan anjing buldognya Darwin. Sebagai seorang agnostik, ia percaya bahwa agama adalah tahayul yang berbahaya. Pada suatu hari ia bertemu dengan seorang Kristen yang setia. Ia bertanya kepada sang Kristen, apa arti iman bagimu? Orang itu hanya tersenyum sebab ia tahu bahwa Huxley adalah orang yang skeptis. Ia diam sejenak, kemudian menjawab, Anda sangat berpendidikan dan Anda bisa menentang apapun yang saya katakan. Huxley terus mendesaknya untuk menjelaskan mengapa ia menjadi seorang Kristen. Maka dengan tulus hati, orang itu menceritakan arti Yesus bagi dirinya. Huxley pun begitu tersentuh sebab kesaksiannya adalah apa yang ia rasakan, apa yang ia hidupi, apa yang ia alami, dan apa yang ia imani. Tidak terbantahkan dan tidak tergoyahkan. Yang kedua yang menjadi pesan nats firman Tuhan ini adalah jangan mudah terpengaruh akan ajaran yang tidak jelas, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya, percaya dan teguhkanlah untuk berpegang pada ajaran Kristus karena telah terbukti kebenarannya. Hidup kita adalah bukti dari semua itu. Yesuslah Raja yang mulia. Ialah yang menjadi benteng perlindungan kita. Sebagaimana yang disebutkan Estomihi. Yesuslah benteng perlindungan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Engkaulah benteng perlindungan kami. Benteng yang kokoh. Tempat kami bertumpu, bersandar, dan meneruhkan iman percaya kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.